Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zahra Gisfariza dengan NIM 12120200276. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar landasan religius pendidikan. Menurut Hasnah Nasution dalam karyanya yang berjudul Filsafat Agama, kata religius ini merupakan kata yang sama maknanya dengan agama. Agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan agama yang artinya kacau. Jadi agama berarti tidak kacau. Maksud tidak kacau di sini ialah orang yang beragama hidupnya menjadi lebih tertata dengan baik karena mempunyai aturan yang dapat membimbing umatnya untuk mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun ciri-ciri dari agama terdiri dari 5, antara lain yang pertama adanya substansi yang disembah. Esensi dari keagamaan ialah penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa, yang ada pada luar diri manusia, atau adanya rasa kecenderungan manusia terhadap kekuatan yang gaib, yang mereka rasakan sebagai sumber kehidupan mereka. Tentu, sesuatu yang dianggap gaib itu merupakan sesuatu yang maha dari segala-galanya. Substansi yang disembah merupakan pembeda dalam mengkategorikan setiap agama yang ada. Yang kedua ialah kitab suci. Kitab suci merupakan salah satu ciri khas dari suatu agama. Apabila suatu agama tidak memilikinya, maka bagaimana ajaran agamanya dapat berkembang dan menyebar pada yang lainnya. Karenanya, kitab suci pun menjadi salah satu ciri pada suatu agama. Yang ketiga ialah pembawa ajaran. Dalam agama Samawi sendiri, pembawa ajaran suatu agama disebut dengan nabi atau rasul. Para nabi dan rasul ini menerima amanat atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu untuk disampaikan kepada para pengikutnya. Yang keempat ialah pokok-pokok ajaran. Setiap agama mempunyai pokok-pokok ajarannya masing-masing yang diwajibkan bagi para pemeluknya. Pokok-pokok ajaran ini disebut dengan istilah dogma, yaitu setiap ajaran yang baik dipercayai atau tidak, pemeluknya wajib untuk mempercayainya. Dan yang kelima ialah aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini mempunyai aliran-aliran yang berkembang pada agamanya masing-masing, yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan terhadap suatu hal. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan timbulnya suatu aliran yang masing-masing saling memperkuat dan memperkokoh pendapat paham kelompoknya. Selanjutnya mengenai pengaruh agama bagi manusia. Peran agama dalam kehidupan individu manusia berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Agama dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan, sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, dan sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Masalah agama tak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain ialah sebagai edukatif, penyelamat, sebagai pendamaian, sebagai social control, sebagai pemupuk rasa solidaritas, berfungsi transformatif, berfungsi kreatif, dan juga berfungsi sublimatif. Selanjutnya mengenai pengaruh agama bagi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah merupakan kurikulum wajib yang harus dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2007 pasal 37. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama. Beban kurikulum yang ditegaskan dalam pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada materi pelajaran dalam pengertian teoretis secara verbal, melainkan juga dalam pengertian praktis.
yaitu peserta didik mengalami proses perubahan terhadap perilaku, sehingga pendidikan agama yang diberikan pada peserta didik dapat meningkatkan potensi spiritualnya. Pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan menghasilkan peserta didik yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan juga berakhlak mulia, serta aktif dalam membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia diharapkan tegar dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional, hingga global. Lalu yang terakhir ada mengenai urgensi agama bagi landasan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha disengaja yang diperuntukkan dalam upaya mengantarkan peserta didik menuju pada tingkat kematangan atau kedewasaan baik secara moral maupun intelektualnya. Pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi pada tingkat intelektual, namun juga nilai-nilai ketuhanan, individual hingga sosial pun ikut diusahakan. Artinya, proses pendidikan di samping akan menuntun dan memancing potensi intelektual seseorang, juga menghidupkan dan mempertahankan unsur manusiawi dalam dirinya dengan landasan iman dan juga takwa. Karenanya, pendidikan agama tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada guru agama. Tugas ini ikut diemban oleh individu sendiri, orang tua, hingga lingkungan masyarakatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.